Panduan perawatan ikan Odessa Barb. Halo, salam satu hobi Aquatic 7. Odessa Barb adalah ikan air tawar yang luar biasa untuk dipelihara di akuarium Anda. Mereka mudah dirawat, damai, dan sangat cantik, terutama jantan. Popularitas mereka meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dan kami telah mendengar dari sekelompok akuaris yang telah menambahkan spesies ini ke akuarium mereka. Karena minat yang semakin besar ini, masuk akal bagi kami untuk menyusun video tentang spesies ini. Di dalamnya, Anda dapat mempelajari semua hal yang perlu Anda ketahui tentang perawatan Odessa Barb. Ayo kita mulai! Gambaran umum. Odessa Barb atau Petia padamia merupakan ikan air tawar yang berasal dari Asia Tenggara. Mereka cukup banyak secara eksklusif ditemukan di negara Myanmar, tetapi beberapa telah melaporkan melihatnya juga di negara-negara terdekat. Laporan ini belum diverifikasi. Perairan tempat mereka berasal kaya akan tumbuhan dan sedikit asam. Mereka juga memiliki arus sedang yang dapat dilalui ikan-ikan ini dengan mudah. Ini adalah spesies Swoling yang akan menghabiskan sebagian besar waktunya dalam kelompok. Kita akan membahasnya lebih detail nanti ya. Mereka adalah ikan yang cukup aktif dan akan menunjukkan rasa ingin tahu dan kemauan untuk menyelidiki semua tingkat akuarium. Meskipun spesies ini berasal dari Myanmar, mereka sebenarnya mendapatkan namanya dari Ukraina. Kota Odessa adalah tempat ikan-ikan ini mendapatkan daya tarik awal dalam komunitas pemeliharaan ikan. Tak lama kemudian, minat ini menyebar ke wilayah lain di seluruh dunia. Masa hidup. Umur Odessa Barb biasanya antara 3 dan 5 tahun. Ada laporan tentang pemilik tertentu yang melebihi kisaran atas 1 atau 2 tahun, tetapi itu sangat jarang terjadi. Cara paling efektif untuk memastikan ikan ini berumur panjang dan bahagia adalah dengan merawatnya dengan baik. Kualitas air yang bagus, parameter yang ideal, dan pola makan yang baik membuat dampak yang cukup besar. Penampilan. Penampilan Odessa Barb inilah yang menarik perhatian para pemelihara ikan pada awalnya. Untuk desain dan skema warna yang sederhana, mereka sebenarnya cukup unik. Di sepanjang sisi mereka ada garis orange kemerahan yang agak pudar. Itu dimulai di dekat mata mereka dan berlanjut sampai melewati batang ekor mereka. Ada juga garis hitam vertikal sekitar sepertiga dari sisi punggungnya. Dan satu lagi di ujung sirip punggungnya. Sisa warna pada tubuh mereka adalah sedikit perak metalik. Mereka juga memiliki beberapa garis hitam kecil yang berjalan dengan butiran di sirip mereka. Kombinasi warna perak dan merah dan cara mereka memudar satu sama lain memberikan tampilan yang sangat menarik. Dari kejauhan, ikan ini terlihat bening dengan bagian dalam berwarna merah menyala. Efek apik ini seiring dengan tingkat aktivitas alaminya membuat mereka sangat asyik untuk diamati. Sekelompok dari mereka yang berpindah-pindah adalah pemandangan yang cukup memukau. Sirip Odessa Barb dibuat miring dan dibuat untuk kecepatan. Sirip punggungnya berbentuk seperti piramida dangkal, dan sirip duburnya kompak dengan luas permukaan yang kokoh. Ikan ini juga memiliki sirip ekor bercabang panjang yang menghasilkan banyak tenaga. Catatan, warna-warna di atas menggambarkan Odessa Barb jantan. Betina berwarna coklat keemasan yang sangat mudah dan tidak memiliki warna merah seperti jantan. Ukuran. Ukuran khas Odessa Barb adalah sekitar 7,5 cm ketika sudah dewasa. Ini berada dalam kisaran normal spesies Barb. Faktor yang paling mempengaruhi ukurannya adalah komponen genetik dan kualitas perawatan.
Mendapatkan ikan Anda dari penjual yang andal akan membantu memastikan mereka tumbuh sebesar mungkin. Perawatan Odi Sabab. Perawatan Odi Sabab seharusnya tidak menyulitkan siapapun. Ikan ini sangat ramah pemula dan tidak memiliki persyaratan khusus yang akan menimbulkan tantangan. Yang perlu Anda lakukan jika ingin ikan ini berkembang biak adalah tetap berpegang pada dasar dan konsisten. Sangat mudah, bukan? Namun jika Anda lalai memberi mereka perawatan yang tepat, mereka pasti akan menderita. Perawatan yang rendah dan ikan yang kuat bukanlah hal yang tak terkalahkan. Ukuran akuarium. Ukuran akuarium minimum yang disarankan untuk Odi Sabab adalah 30 galon atau 113 liter. Namun kami merekomendasikan untuk memeliharanya di akuarium yang sedikit lebih besar jika Anda bisa mengelolanya. Ini adalah ikan yang sangat aktif yang pasti akan menghargai ruang ekstra. Perlu juga dicatat bahwa pemilik yang telah melihat spesies ini hidup paling lama biasanya pemeliharanya di dalam akuarium yang lebih besar dari 30 galon. Penting untuk diperhatikan bahwa ukuran akuarium ini mengasumsikan Anda memiliki sekelompok setidaknya 5 ikan yang sangat disarankan. Parameter air. Odi Sabab memiliki beberapa rentang parameter air yang cukup besar untuk Anda kerjakan. Hal ini membuat pemeliharaan mereka sangat rendah, terutama jika Anda memiliki pengalaman memelihara ikan. Hal terpenting yang harus diingat tentang kondisi air mereka adalah menjaga konsistensi. Sama seperti spesies air tawar lainnya, ikan ini bisa sensitif terhadap perubahan mendadak pada level yang tercantum di bawah ini. Suhu air 21 hingga 26 derajat Celcius. Tingkat pH 6-7. Kekerasan air 4 hingga 10 kH. Saat pertama kali Anda menyiapkan ikan ini di akuarium baru mereka, Anda harus menguji parameter ini lebih teratur. Setelah Anda yakin semuanya stabil, Anda dapat mengurangi frekuensi pengujian ini. Apa yang harus dimasukkan ke dalam akuarium mereka? Menyiapkan akuarium yang sempurna untuk Odi Sabab mengharuskan Anda untuk memikirkan habitat aslinya. Karena itu masalahnya, tanaman harus menjadi fokus nomor 1 Anda dalam hal spesies ini. Ikan ini menggunakan banyak vegetasi di habitatnya, jadi Anda perlu merencanakannya dengan tepat. Mereka akan menghabiskan banyak waktu untuk berenang melalui tanaman di akuarium dan menggunakannya sebagai tempat persembunyian jika mereka menginginkan privasi. Anda memiliki banyak pilihan untuk spesies tanaman tertentu yang Anda sertakan. Hornwort dan Water Wisteria adalah 2 pilihan umum yang tampaknya berhasil dilakukan oleh akuaris. Jangan ragu untuk bereksperimen. Anda juga dapat memasukkan beberapa barang lain seperti kayu apung, batu, dan gua jika Anda mau. Ini adalah ikan yang sangat penasaran dan aktif yang dengan senang hati akan melihat objek apapun di habitatnya. Tapi jangan berlebihan. Odi Sabab membutuhkan banyak ruang untuk berenang dan akuarium yang terlalu sempit akan membuat mereka pemarah dan stres. Prioritasnya harus tanaman dan ruang untuk berenang. Penyakit umum potensial. Tidak ada penyakit spesifik yang menyerang Odi Sabab. Meskipun ini adalah hal yang baik, bukan berarti mereka tidak bisa sakit dengan cara lain. Salah satu penyakit air tawar yang umum dapat menyerang jika Anda tidak berhati-hati. Yang paling umum adalah itch, yang bisa sangat parah jika Anda tidak segera merawatnya. Ini akan muncul sebagai bintik putih pada ikan Anda. Merupakan bagian dari tugas Anda sebagai akuaris untuk memantau ikan Anda jika ada tanda-tanda penyakit. Perilaku aneh, kurang energi, penolakan makanan, dan luka atau bercak yang terlihat adalah hal-hal yang harus diwaspadai. Jika Anda melihat sesuatu yang mengkhawatirkan Anda, hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah bertindak cepat. Bicaralah dengan dokter hewan Anda, isolasi ikan yang terinfeksi jika memungkinkan, dan ambil tindakan dengan perawatan yang disarankan. Catatan,
Cara terbaik untuk memastikan Anda tidak perlu khawatir tentang penyakit adalah dengan memberikan perawatan yang baik meskipun jelas tidak ada yang menjamin. Ikan yang hidup di akuarium dengan kualitas air yang luar biasa dan makan makanan yang sehat memiliki kemungkinan lebih rendah untuk jatuh sakit. Makanan dan diet. Makanan adalah area di mana banyak orang dikejutkan oleh Odisabab. Ikan ini sangat pasif dan mudah dirawat sehingga banyak akuaris menganggap memberi mereka makan bukanlah hal yang sulit. Tapi ini sedikit lebih rumit dari itu. Meskipun makanan yang direkomendasikan tidak terlalu rumit, Odisabab memang membutuhkan sedikit variasi. Ikan ini memiliki nafsu makan yang cukup, mungkin karena tingkat aktivitas mereka, yang berarti Anda tidak bisa lepas dengan beberapa pakan serpihan di sana-sini. Sebagai gantinya, berikan mereka makanan serpihan yang bagus sebagai bahan dasar dan tambahkan di atasnya. Ini akan menjadi fondasi nutrisi yang baik dan memberi Anda fleksibilitas untuk memvariasikan sisa makanan mereka. Di luar itu, kami merekomendasikan beberapa jenis makanan berdaging dan sayuran. Artemia, cacing darah, dan Daphnia adalah pilihan kaya protein yang bagus. Jika berbicara tentang sayuran, kami menyukai mentimun dan selada. Anda bisa bersikap fleksibel dengan ini. Untuk menghindari memberi mereka makan berlebihan, ada baiknya untuk memiliki jadwal yang konsisten dan memantau jumlah makanan yang Anda masukkan ke dalam akuarium. Banyak pemilik Odisabab mengatur jadwal makanan 2 kali sehari. Juga beri mereka makan makanan sebanyak yang mereka bisa makan dalam beberapa menit. Perilaku dan temperamen. Odisabab adalah ikan yang damai dan aktif. Kombinasi impian. Ada sangat sedikit situasi di mana ikan ini akan menunjukkan agresi. Yang pertama adalah jika Anda tidak membuat mereka dalam kelompok yang terdiri setidaknya 5 ekor, karena ini akan membuat mereka terus-menerus gugup. Yang lainnya adalah selama proses pembiakan, meskipun ini sangat jarang. Sebagian besar, ikan ini lebih suka mengurus urusan mereka sendiri dan berlayar di sekitar akuarium. Mereka melakukan pekerjaan yang bagus untuk menghibur diri mereka sendiri. Tingkat aktivitas mereka juga cukup mengesankan. Tidak seperti kebanyakan ikan air tawar lainnya, spesies ini akan berkeliaran di semua area akuarium. Mereka akan sering berada dalam kelompok, sehingga perilaku ini biasanya terjadi secara berkelompok. Teman seakuarium. Ada banyak pilihan untuk teman seakuarium Odisabab karena sifatnya yang damai. Ikan ini bisa bergaul dengan hampir semua ikan non-agresif yang tidak akan mengira mereka sebagai makanan. Di bawah ini adalah daftar dari beberapa teman akuarium terbaik untuk spesies ini. Silakan bereksperimen dengan ikan lain yang sesuai dengan kriteria di atas. Brislenos pleco, cherry barb, neon tetra, chili rasbora, harlequin rasbora, amber tetra, dan ramsiclid dari Bolivia. Aspitogramma. Berhati-hatilah jika Anda berencana memelihara Odisabab bersama siput akuarium air tawar biasa. Meskipun beberapa akuaris berhasil melakukannya, mereka melakukannya di akuarium besar dan bahkan kesuksesan tidak dijamin. Pembiakan Odisabab. Proses pembiakan Odisabab cukup sederhana setelah Anda tahu apa yang harus dilakukan. Karena dimorfisme seksual mereka, sangat mudah untuk mengidentifikasi jantan dan betina, sesuatu yang tidak Anda sukai dengan beberapa spesies lain. Anda sebaiknya memasukkan ikan ini ke dalam akuarium pembiakan terlebih dahulu. Pastikan jumlah betina di dalam akuarium 2 kali lebih banyak daripada jantan dan jangan lupa untuk memasukkan beberapa tanaman. Tidak butuh waktu lama bagi pasangan kawin untuk berkembang. Ini mudah untuk diperhatikan karena akan sangat berbeda dari perilaku bergerombol mereka. Ikan ini bertelur, artinya betina akan bertelur sedangkan jantan mengikuti dan membuahi mereka. Setelah proses ini selesai, orang tua tidak akan terlibat lagi dan bahkan mungkin memakan telurnya. Karena itu, keluarkan kumbang dewasa dari akuarium pembiakan agar aman.
Beberapa akuaris baik-baik saja meninggalkan ikan dewasa dan mengandalkan akuarium yang ditanam dengan banyak tanaman untuk melindungi telur dari induknya. Menurut pendapat kami, pendekatan tersebut tidak beresiko. Tidak butuh waktu lama sampai telur menetas, biasanya hanya beberapa hari. Jika ini terjadi, bersiaplah untuk memberi makan bayi Artemia agar mereka bisa tumbuh besar dan kuat. Sebagai penutup, perawatan Odesabab cukup mudah. Ikan ini pemeliharaannya sangat rendah dan cocok untuk akuaris dari semua tingkat pengalaman. Kombinasi tingkat keindahan dan aktivitasnya menjadikan mereka salah satu spesies yang menyenangkan untuk diamati. Jika Anda adalah seseorang yang menginginkan pertunjukan cantik di akuarium Anda sesering mungkin, Odesabab adalah pilihan yang cocok untuk Anda. Kami ingin mendengar komentar dari pemilik Odesabab saat ini yang memiliki tips atau masukan berharga tentang perawatan ikan ini. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda share, tuliskan komentar Anda di kolom di bawah ini ya, agar kita semua bisa saling berdiskusi. Selamat memelihara Odesabab ya!